Formula E musim 2021-2022 atau musim ke-8 akan dimulai di Diriyah, Arab Saudi pada 28 Januari 2022. Musim baru tentu saja ada sederet hal-hal baru yang akan berlaku musim ini. Inilah yang perlu Anda ketahui dan mungkin belum Anda ketahui dari regulasi musim 8. Musim 8 akan jadi musim terakhir untuk mobil Formula E generasi kedua sebelum berganti generasi di musim 9. Tidak akan ada perubahan signifikan dari mobil dan bagian mesin untuk musim ini karena semuanya sudah dihomologasi sejak musim lalu. Perubahan yang dilakukan kebanyakan hanya pada segi software mobil. Ngomong-ngomong, keluarnya Audi dan BMW dari Formula E juga tidak akan mempengaruhi tim yang dulu bekerja sama dengan mereka. Andretti tetap mempertahankan mesin BMW mereka untuk musim ini, begitupun dengan Envision Racing yang menggunakan mesin Audi. Bicara soal mesin, tenaga mobil saat balapan kini naik dari 200 menjadi 220 kW atau sekitar 295 horsepower. Tenaga attack mode juga naik dari 235 kW menjadi 250 kW. Tentu ini akan membuat mobil semakin kencang, tapi juga memakan energi lebih banyak, mengharuskan tim memutar otak lebih baik lagi dalam pemakaian baterai. Satu hal yang penting di Formula E. Formula E memangkas durasi free practice pertama dari 45 menjadi 30 menit. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir sistem kualifikasi yang kini berubah. Format baru kualifikasi membagi seluruh pembalap ke dua grup sesuai posisi ganjil genap di klasemen. Setiap grup diberi 12 menit untuk mencetak waktu dan 4 pembalap teratas dari tiap grup maju ke babak selanjutnya. Untuk pembalap posisi 5 dan seterusnya di grup akan menghuni grid sesuai ganjil genapnya. Misal, pembalap urutan kelima dari grup A akan start ke-9 dan pembalap urutan kelima di grup B akan start ke-10 dan seterusnya. Di sesi grup sini tenaga mobil ditetapkan sebesar 220 kW. Kembali ke 4 pembalap tercepat di masing-masing grup, mereka akan masuk babak knockout atau yang disebut Formula E sebagai duels. Pembalap tercepat dari grup A akan berhadapan dengan pembalap tercepat keempat dari grup B, tercepat kedua dari grup A berhadapan dengan tercepat ketiga dari grup B, dan seterusnya. Setelah babak 8 besar, duels berlanjut ke 4 besar, dan finalnya perebutan pole position antara dua pembalap. Di babak duels ini, tenaga ditetapkan sebesar 250 kW dan berformat one-shot qualifying. Selain itu, yang jadi aturan baru kualifikasi, sekiranya kualifikasi tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, hasil free practice terakhir hari itu akan dijadikan acuan menentukan starting grid balapan. Salah satu elemen andalan Formula E adalah manajemen energi. Bagaimana tim dan pembalap harus bisa mengelola baterai mereka selama balapan 45 menit plus 1 lap. 2 musim terakhir, Formula E menerapkan pengurangan batas pemakaian energi per menit interupsi balapan yang diharapkan memacu pengelolaan energi yang lebih baik. Tapi sistem ini menemui titik terendahnya di Ypres Valencia Race 1 musim lalu, di mana banyak pembalap kehabisan baterai dan Formula E didesak untuk mengganti sistem ini. Sebagai gantinya, Formula E kini memperkenalkan extra time, di mana setiap 1 menit interupsi full course yellow atau safety car, maka akan dikonversi jadi waktu tambahan balapan 45 detik. Waktu tambahan hanya dihitung dari interupsi di 40 menit pertama balapan, dengan maksimal tambahan waktu 10 menit. Oh, plus 1 lap akan tetap berlaku setelah waktu tambahan habis digunakan. Mulai musim depan, race director diberi opsi untuk memulai atau melanjutkan balapan dengan standing start atau start dari posisi diam setelah dipandu safety car jika kondisi trek mendukung. Selama ini Formula E selalu menerapkan rolling start untuk melanjutkan balapan, dan perubahan regulasi ini diharapkan memberi keseruan dalam balapan, seperti yang kita lihat di Formula sebelah. Di musim-musim sebelumnya, beberapa pembalap yang memulai balapan dari pit lane mendapat keuntungan tersirat berupa baterai yang lebih banyak ketimbang yang mulai dari grid. Masalah ini lebih jelas terlihat di sirkuit yang jarak antara grid dan pit lane-nya cukup jauh, seperti di Roma. Oleh karena itu, Formula E menerapkan aturan pengurangan energi bagi mobil-mobil yang start dari pit lane. Penerapannya akan jadi kehendak stewards. Musim lalu kita melihat bagaimana Lucas Di Grassi secara cerdik memotong jalan lewat pit lane saat safety car untuk merebut pimpinan balapan di Ypres, London. Walaupun eksekusinya gagal karena Di Grassi tidak berhenti sempurna di depan garasinya, tapi hal ini tetap memicu Formula E untuk melakukan sesuatu agar kejadian serupa tidak terulang.
Kini ketika safety car melewati safety car line 1 yang terdapat di pit entry, lampu di pit exit akan menyala merah. Mobil masih bisa bebas masuk pit lane, tetapi baru bisa keluar setelah mobil terakhir melewati safety car line 2 dan lampu di pit lane menyala hijau. Hal ini membuat mobil yang masuk pit lane tidak akan mendapat keuntungan apa-apa, yang ada malah rugi. Kalender Formula E musim ini akan jadi yang terpanjang saat ini dengan 16 balapan di 10 kota, dimulai di Diriyah, Arab Saudi pada 28 dan 29 Januari dan berakhir di Seoul, Korea Selatan pada 13 dan 14 Agustus. Jakarta kembali masuk kalender untuk kali kedua untuk balapan pada tanggal 4 Juni. Setelah meraih gelar juara dunia untuk pembalap dan tim musim lalu, Mercedes akan menjalani musim 8 sebagai musim terakhir mereka di Formula E. Setidaknya untuk saat ini. Untuk kedepannya, Mercedes ingin tim tersebut tetap berkompetisi, salah satu caranya adalah menjual tim ke investor baru. Per video ini dibuat, belum ada kepastian langkah apa yang akan diambil Mercedes. Untuk musim ini, siaran Formula E bisa kalian tonton di iNews TV. Sebagai opsi lain, bagi kalian yang memiliki TV berbayar, kalian juga bisa menontonnya di SPO TV. Kedua saluran tersebut sejauh ini hanya akan menayangkan race. Untuk free practice, kalian bisa tonton di YouTube seperti biasa. Dan sepertinya kalian akan kesulitan menyaksikan sesi kualifikasi musim ini. Ada baiknya kalian follow akun media sosial kami karena kami akan menyediakan live report dari kualifikasi dan race sepanjang musim ini. Itu dia hal-hal yang perlu diketahui dari Formula E musim 8. Setelah musim 7 yang bisa dibilang cukup random, apakah perubahan regulasi mampu membuat dominasi, tapi tetap seimbang? Siapa yang akan jadi juara dunia Formula E musim ini? Tulis di kolom komentar. Follow juga akun kami di media sosial dan terima kasih telah menonton.